maka saya harus buat mimpi yang namanya visi. Apa yang saya buat untuk SDMK Unggar ke depan sampai saya dipindahkan ke mana lagi. Jadi sebagai seorang pejabat kita harus punya yang namanya visi misi. Tapi sebelum visi misi saya masuk ke sini, ya pertama saya lihat Bapak Ibu guru cemberut. Biasa bilang jangan cemberut tapi kita ceria. Jadi situ ada SD Masihi Kaunggar ceria. Tapi ceria ini bukan tampilan muka yang ceria, tapi ada sebuah akronim di situ tentang SD ini. Dia harus cerdas, energik, semangat, dia cerdas secara pengetahuannya, kemudian religiusnya, harapannya ke depan, kemudian inovatif, dia harus merubah sesuatu, jangan hanya tinggal tempat, kemudian adaptif, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah ini yang namanya ceria, jadi saya singkat dengan ceria. Nah kemudian visi misi dan tujuan sekolah mulai tahun ini, ya saya targetkan mudah-mudahan saya bisa 4 tahun di sini. Ya saya buat mimpi saya dari tahun 2023 sampai 2027, apa yang saya buat untuk SDMK Unggar. Nah mimpi saya di sini saya cantumkan dalam sebuah yang namanya visi, yaitu mempersiapkan siswa menjadi pribadi yang berkarakter, tidak lagi pencuri itu maksudnya. Kemudian dia cerdas, pintar, kreatif, dia bisa petani, bisa pegawai, bisa beternak. Kemudian mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Kemudian berwawasan global, jadi dia bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dengan prinsip kekristenan. Karena ini adalah sekolah Kristen, paling tidak anak itu harus punya prinsip Kristen. Jadi situ juga saya buat akronim berdasi. Berdasi artinya anak-anak nanti sudah jadi hebat. Kalau semua ini dia lakukan, maka anak harus berdasi. Tapi jangan tikus berdasi kan? Kalau tikus berdasi itu namanya korupsi. Tapi berdasi di sini bahwa hasil dari SDMK Unggar ke depan adalah orang-orang yang punya dasi. Artinya kalau namanya berdasi orang hebat. Itu yang menjadi mimpi saya ke depan. Nah dari mimpi itu saya jabarkan lewat misi. Ya, ini dia punya alat. Yang pertama meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati firman Tuhan. Itu Amsal 3 sampai 7. Itu menjadi landasan misi. Nanti bagi Bapak Ibu bisa tulis apa kata Amsal 3 ayat 1 sampai 7. Karena ini adalah sekolah Kristen, maka ini menjadi landasan. Kedua, mengembangkan pembelajaran literasi narasi. Jadi baca, tulis, hitung menjadi prioritas kami, menjadi dasar. Jadi baca, tulis, hitung, dan lain-lain nanti ditambah. Jadi biar kurikulum dia berubah, mau merdeka, mau tidak merdeka, yang penting angka dan huruf jangan diubah. Maka itu menjadi prioritas kedua, terutama di kelas rendah, menjadi prioritas kita ke depan. Kemudian ya ini tenaga guru harus punya kemampuan. Bagaimana seorang guru tidak punya kemampuan? Dia bisa transferkan ilmu kepada anak-anak. Jadi ini diupayakan guru harus punya kemampuan sehingga dia melahirkan anak-anak yang hebat. Nah yang keempat itulah yang kita duduk hari ini. Meningkatkan prestasi hasil siswa melebihi KKM. Ini kriteria ketuntasan minimal. Sekolah menetapkan kriteria sebenarnya saat akan muka, sehingga ada berpasti supaya saya lewat ini, saya sama ini saya harus berusaha. Jadi masing-masing guru saya kasih KKM-nya. KKM ini yang menjadi tolok ukur Bapak Ibu. Jadi kalau dibawa KKM berarti Bapak Ibu tidak berhasil. Begitu juga dengan anak-anak yang telah ditetapkan sehingga prestasi lulusan yang dihasilkan berkualitas. Jadi tidak sekedar dia lulus karena memang sudah umur setengah kita lulus ya kan? Tidak, dia berkualitas dan mampu bersaing pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Macam tadi kalau juara-juara di sana, maka saya bilang saya tidak bangga kalau juara di sini. Tapi di sana kalau saya lihat anak Leihau yang lalu tadi muncul, saya baru bangga. Berarti bisa mampu bersaing. Nanti juga tahun depan saya mau punya anak kau belajar di Aceh. Itu berkabang karena mereka sudah bersaing di kelas sekolah.
Nah sampai di sini yang saya akan sampaikan kepada yang lain-lain ini nanti. Jadi saya baru sampai pada keempat, meningkatkan prestasi atau belajar siswa melebihi KKM. Ini ketuntasan belajar minimal yang KKM sama KKM hanya rubah saja. Sehingga prestasi lulusan dihasilkan berkualitas dan mampu bersaing, itu yang harap. Jangan hanya lulus sampai di SMP mereka tidak mampu bersaing, mereka pulang aja. Nah ini yang saya mau. Makanya kemarin di sekolah ini ada ujian ulang. Jadi jangan marah bapak mama kalau sampai anak dipanggil ujian ulang. Ya saya bukan karena tidak lulus ya. Atau yang ujian ulang ini pasti tidak lulus anak tidak. Saya mau anak itu lulus bawa ke PK. Ya sama kita jaga lupa pertama wanda jaga hoax yang muridnya itu balang mereka lagi. Jadi itu yang sama. Ada bapak ibu kemarin kita berikan bekal di anak-anak. Nah dari kali itu ada tujuan sekolah. Tujuan ke depan. Yang pertama menentangkan dasar kasih Kristus sebagai landasan pendidikan. Kita tidak bisa Alkitab menjadi sumber ini bagi orang Kristen, ya bagi orang yang agama Islam Al-Quran. Di situ pusat pengetahuannya ada di situ. Kemudian siswa kelas 6 menguasai 3 kemampuan dasar, calis tung, baca, tulis, hitung, lewat penguatan literasi numerasi. Ketiga, pembiasaan hidup berdisiplin dan mandiri yang dapat diminati oleh masyarakat. Nah, selama ini anak-anak orang sudah selamat, kan mudah-mudahan sampai di rumah juga orang selamat. Udah waktu datang orang bilang selamat. Itu artinya minta doa restu pada orang tua. Makanya ini membiasakan mereka. Kedua, mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik melalui proses interaksi belajar yang kreatif. Jadi belajar, mereka ada maunya sehingga belajar. Jangan lihat kawan lain belajar, saya juga belajar. Tapi ada rasa ingin supaya dia tahu. Itu sama. Makanya di sini saya ajak teman-teman guru minimal anak pulang sekolah bawa angka dan bawa huruf. Yang lain-lain nanti sampai SMP baru tambah saja. Mereka kenal angka, kenal huruf. Kemudian terwujudnya lingkungan sekolah yang sehat, bersih, asri, nyaman dan kondusif. Ini yang selama ini saya minta bantuan dari komite, dari bapak mama. Sekolah kita harus bersih, harus nyaman. Kalau tidak nyaman, tidak bersih, bagaimana orang di dalam betah? Makanya saya mau tinggal di kompleks. Biarkanlah orang melihat saya nyaman atau tidak. Kalau saya tidak nyaman, saya angkat barang, saya pulang ke kampung. Kalau tidak nyaman, begitu juga. Jadi anak-anak selama ini mereka sudah biasa pilih sampah. Jadi tanpa disuruh mereka sudah terbiasa. Jadi sampai mereka pilih sampah dan itu menjadi satu tujuan. Berikut terwujudnya kerjasama yang harmonis antara sekolah, komite, dan pemerintah. Ini yang 3 tumbuh. Tumbuh pertama sekolah, tumbuh kedua komite, tumbuh ketiga pemerintah. Di atas batu tumbuh itulah iman. Baik yang Kristen, yang Islam, yang Marabu, di atas tumbuh itu yang pertama. Terakhir terwujudnya sikap dan perilaku peserta didik yang mencerminkan iman dan karakter Kristiani. Kita kurangi sudah anak-anak yang berkelahi, yang buat cek lawan dari lingkungan ini. Nah ini sebuah tujuan kami untuk sekolah ini bersama teman-teman, dan ini saya rancang untuk mimpi kita ke depan. Itu ada standar yang akan kita, sebelum terima envelope sebentar saya ada pasang yang namanya SKL. Sehingga jika anak itu ada di bawah nilai itu, maka otomatis anak itu belum bisa dikatakan lulus. Ya, ini dalam sebuah SK. Jadi tidak sembarang saya kita buat, ada punya dasar hukumnya. Ini penentuan standar kelulusan dan dalam pelaksanaan ujian sekolah tahun 2023. Ya, saya langsung baca dari standar. Ya, untuk 5 mata pelajaran kemarin yang mereka uji di sekolah ini. Untuk Pasnesa, mereka lulus apabila nilai mereka paling rendah 40. Dan diharapkan 40 ke atas. Kalau 39,9 tidak lulus. Bisa dilihat nih. Matematika juga 40. IPA 40, IPS dan PKM harus 50. Jadi nilai di bawah itu tidak lulus, sudah.
Ya tidak tahu sebenarnya kalau lihat nilainya saya akan tanya kan. Oh pas punya nanti lulus nanti amplop yang menentukan. Nah untuk ijazah ini untuk 5 mata pelajaran ini sebagai bahan evaluasinya dinas pendidikan dan bahan evaluasinya sekolah. Karena waktu ujian saya bilang Pak Mama kalau selama ini kita sering kasih tahu anak-anak kalau boleh kali ini jangan kasih tahu. Karena apa? Yang tentukan lulus juga sekolah. Supaya kita tahu kita punya kemampuan sampai di mana. Kalau anak ini dapat nol siapa yang salah? Mungkin saya yang kurang mengajar atau anak cara ke sekolah. Makanya yang lalu saya bilang Bapak Ibu guru karena sekolah ujian ini kalau boleh jangan dikasih tahu. Karena biasanya di tempel kau juga siapa juga salah begitu kasih tahu salah. Ada juga yang kasih tahu benar, ada yang kasih tahu salah juga. Tapi syukur mereka ujian sih tidak mungkin guru-guru kasih tahu salah karena mereka kasih tahu salah mereka senang. Tapi saya katakan tolong jangan dipakai supaya kita bisa ukur kita punya kemampuan di situ. Sama dengan kalau kita kerja sawah, kalau dia kata ramah paham, nah untuk nilai ijazah, agama dapat 70 bahasa bisa dapat ijazah bisa lulus. Walaupun dia lulus tidak, tapi untuk dapat nilai ijazahnya minimal paling rendah dapat 70. Jadi untuk agama, PKN, SDK, PJK dan Mulu 70. Sedangkan bahasa Indonesia, matematika dan IPA 65 dan IPS-nya 67. Kalau itu nilai terendah, itu bahasa bisa kasih ijazah. Tapi kalau nilai belum cukup itu belum bisa. Dapat dari mana ini? Itulah tadi nilai sikap, nilai rapor dari kelas 4 sampai kelas 6, ujian praktek, ujian tulis. Itu tambah dibahas. Makanya kemarin tak PCP jangan putus ini anak habis ujian langsung tinggal di rumah libur apalagi di libur. Nah nilai-nilai ini yang kita cari supaya nanti di ijazahnya ada nilai ini. Jadi nilai 40 tidak ada yang di ijazah karena sudah tambah tadi dia jadi naik. Ini untuk nilai. Kemudian dia punya kriteria kelulusan. Nah ini dibuat. Ya tidak bisa hanya pendek, pandai sangat tinggi. Satu, kriteria kelulusan peserta didik dan satuan pendidikan minimal mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Jadi anak ini seluruh pendidikan ini, matematika memang tidak mampu tertinggal. Yang kedua, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Nah ini yang paling utama. Nilai sikap ini rajin beribadah, rajin ke gereja, sopan terhadap orang tua, terhadap orang lain ini sangat nomor 2 mungkin. Kemudian mengikuti ujian sekolah. Ya kami kemarin ada satu orang yang dulu di kelas 6 tapi orang yang kami tidak lihat. Jadi pas ujian satu dengan Pak Guru dicari dan dia ikut ujian. Dia salah satu syarat mengikuti ujian. Sehingga tidak kita katakan lulus. Yang kedua kita tetapkan lulus atau tidak. Yang pertama, kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan guru, bukan maunya kepala sekolah. Kita rapat dewan guru dulu, pertimbangkan ini anak bagaimana hari-hari ini anak di kelas itu. Jadi kalau bilang kita lulus kan, dia lulus, kita lulus. Asal jangan kita lulus kan. Kalau kita lulus dipilih pada kita pusing kepala anak dia ini harus lulus. Nah, kami tidak mau. Kemudian memperoleh nilai rata-rata seluruh mata pelajaran pada nilai akhir sama dengan kriteria tuntutan minimal satuan pendidikan dan atau berdasarkan hasil pertimbangan rapat dewan guru. Kita sudah 1 tahun di rumah sekolah tiba-tiba ujian nilai tinggi. Jadi bisa juga kita bilang ini kebetulan kita lihat. Kebetulan saat itu dia tahu tokoh-tokoh dia dapat 10, sementara yang rajin juga dia dapat 9. Tidak bisa. Kita bisa ada mekanisme. Kemudian kelulusan ujian sekolah sesuai dengan standar kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Kalau sudah di bawah itu, tidak bisa lagi anak ini lulus sama dengan kita siksa anak. Di keputusan rapat kelulusan peserta didik dituangkan dalam sebuah berita acara. Saya sudah buatkan berita acara. Jadi tidak main-main.
bahwa ini anak dinyatakan lulus oleh karena prestasi ini. Kepala sekolah menetapkan kelulusan peserta didik dalam surat keputusannya. Ini dibuat surat keputusan kepala sekolah. Kepala sekolah melaporkan kelulusan peserta didik kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Partai. Jadi hasil ini saya laporkan bahwa SD Kaunggar lulus sekian dengan nilai sekian. Nah, pengumuman, ini sudah hari ini. Jadi Kaunggar 8773. Nanti sebentar yang diperoleh adalah dua ini. Yang pertama surat keterangan lulus dari satuan pendidikan kampus. Kemudian untuk daftar SMP, surat keterangan hasil ujian. Jadi anak sudah ikut ujian, wajib kita daftarkan ke SMP. Ada dua ini. Yang hari ini terima adalah poin 1. Sedangkan poin 2 sebentar diterima secara simbolis. Tetap saya kasih nanti tercecer. Pas pembukaan SMP, saya kasih surat yang nomor 2. Saya jaga tercecer di tengah jalan. Bila perlu nanti saya kasih kolektif tanpa Bapak Ibu pergi daftar rame-rame. Tinggal Bapak Ibu lengkapi dengan kelengkap. Ya. Terakhir ini SK-nya di bawah. Ini saya buat SK. Ini berita acara. Tidak usah Bapak Mama lihat. Yang terakhir, minta maaf Bapak Kevin, pendeta. Saya omong karena ini yang menjadi impian saya. Untuk kita lihat nilai, tapi jangan diprediksi antara lulus dan tidak. Nanti entrot, sekali lagi entrot yang menentukan. Ini nilai hasil anak pada saat ujian yang lalu yang diberikan lewat komputer. Ya, ini supaya jangan kita saling salahkan. Salahnya guru atau salahnya siswa. Nah, saat ujian kemarin, yang pertama mereka isi nomor ujiannya. Kemudian nama peserta ada kotak yang diisi pakai bulat pensil. Nah, di sini contoh Adi Ungu Jawarai ini, waktu isi kotak tidak perhatikan kotak hitam atau tidak. Maka tergambar di komputer dengan mode seperti ini. Nah, ini tidak bisa baca sedikit. Nah, ini Dinas sudah pantau kita, oh berarti anak itu belum bisa kenal huruf. Karena dia isi namanya saja kita. Ini contoh, makanya saya buka ini supaya jangan kita saling salah. Ya, ini untuk pas list. Dari 45 nomor. Jangan lihat nilai ya. Dari 45 nomor, ini benar, ini salah. Ini bahasa Inggris ini, nama pendeta yang saya tahu. True false, berarti benar salah. Ini soal untuk bahasa Indonesia ada 45 soal. Tapi yang bisa yang dapat dijawab oleh Ungu ini hanya 23 dari 45. 22 salah. Dia jawab salah, yang benar hanya ini. Maka nilai dia hanya 51,11. Ini ujian yang diperiksa komputer ya. Jadi hasil murni anak itu. Nah, kemudian begitu juga Aditya ini dilihat ini cara tulis nama. Padahal guru pengawas sudah korek, sudah periksa. Ini makanya kemarin Bapak Ibu jangan marah Bapak pengawas. Ini juga kelemahan Bapak pengawas, tidak kontrol balik-balikan. Nah, saya salahkan mereka sudah kan mereka yang tahu. Tetapi sesungguhnya anak ini yang tidak punya perhatian. Hasil pengujian guru sudah dijelaskan. Kotak ini diisi huruf ini sesuai nama ke bawah. Tapi anak ini begitu juga ini. Saya juga tahu siapa ini. Ardian. Nah, saat itu tahu. Nah, kalau sampai dinas yang kasih jasa nama semua ini, maka dinas ini. Ini huruf Arab, atau huruf Inggris, atau huruf apa begini. Nah, ini supaya bahan evaluasi mengapa hari ini Bapak Mama hadir. Supaya kita sama-sama evaluasi. Kami guru, Bapak Mama, pemerintah, lihat sudah. Kalau sekolah lain ini tidak buka ini kan sama kita buka kita punya kelemahan. Kita bikin apa saya sembunyi? Kan ini kelemahan kita datang. Dari 26 orang. Nah, kemarin ini bertanya dari komputer. Database anak SD Kaunggar ada 25 dia bilang. Kenapa RJK-nya 26? Yang satu datang dari mana? Ada yang ditanya. Ini satu tiang cuma. Ini basic ditanya memang karena data di sana 25. Kemudian tiangnya kemarin dipindahkan ke Watu Merah. Tapi untuk ya Imam Pendeta lihat saya punya halaman muka. Yang jatuh air mata saya. Ini masyarakat di Jakarta
untuk bawa datangnya dia ini untuk bisa keluar di dapur. Tapi syukur saat itu Tuhan masih sayang SDM Kaum. Dalam waktu 2 jam terbuka akses bisa. Kontak operator kabupaten, ayah siap sensor, sinkron. Tunggu 2 jam. Pas 2 jam setengah, ayah silakan sini. Saya minta ibu coba buka. Lihatlah nama Urti. Disitulah saya tergerakkan. Kalau tidak anak jadi penonton, bisa-bisa saya masuk penjara. Karena sama dengan mematikan masa depan anak. Makanya di komputer ini dia baca. Karena dia database-nya di sana tidak ada nama hanya 25. Ini print dari komputer. Tetapi puji Tuhan, walaupun dia daftarnya di sini, jemaah sudah klarifikasi sehingga nilai keluar dia 26 orang anak. Jadi tinggal sebentar ya perlu satu tiga. Nah ini untuk hari pertama kemarin dan sehingga hari kedua sudah ada perubahan. Untuk IPA, ya ini sudah mulai terbaca karena sudah dikasih tahu ulang-ulang oleh pengawas. Ya ini sudah terbaca. Tinggal ini lagi bagian di betapa apa di sana belum tahu apa. Nah, ini hari kedua. Jadi makin dibiasakan baru bisa. Nah, ini tidak bisa diutak-atik oleh tangan manusia. Ini hanya tangan besi yang terasa di komputer ini sudah ada punya kode ini. Nah, tinggal masukkan di komputer dan diperiksa ternyata keluar ini. Ini juga dia tanya ini. Database 25, LJK 26, DH 26. Di mana ini satu orang? Di mana? Dia muncul dari mana? Dia bilang. Ya, dia tanya dari mana? Karena ini gara-gara Urtiani Kondamea ini kan mereka yang waktu bela, dia lari dari hawa, dari kau. Sampai sana tidak terdata dia. Sini suruh kasih keluar, dia hanya melayang saya di udara, di bumi dan langit. Nah, syukur saja Tuhan masih sayang, sehingga saya bilang tadi, hari Jumat menjelang Sabtu ujian. Masih ini ujian itu dia terbuka di Kementerian. Karena dari sekarang di Kementerian. Ya ini gambaran Bapak Mama, saya tidak buka yang lain-lain ini. Nanti yang terakhir sebentar saya serahkan secara simbolis kepada Ketua Komite. Ini model SKHU nanti yang pakai daftar di SMP. Sudah habis cetak semua. Tinggal nanti saat dibutuh mendaftar baru saya serahkan. Mungkin simbolis saya kasih. Tinggal dan gitu. Di mana ini? Kita sudah daftar kepala sekolah bukan saya mau pengalaman yang lalai. Dokumen yang ada haknya anak saya serah. Dari kemarin saya percaya Bapak Ibu. Saat pagi rapor pagi. Saat pagi jasa pagi dia hilang terserah. Daripada hilang di sekolah saat musam ini masa depan Allah. Jadi ini mungkin Bapak Mama. Nanti sebentar ini saya lembar dicetak. Ada ya? Ada. Nanti diserahkan secara simbolis bahwa sekolah hari ini menyerahkan SKHU untuk mendaftar. Nama ini surat hasil ujian sekolah. Jangan lihat nilainya 50, 30 karena ini nilai hasil ujian. Nanti jasa itu yang nilai ujian, nilai dari sekolah. Diolah di ini. Saya kira itu Bapak Mama. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita mulai. Sudah jelas ya? Oke, sekian saja. Saya mohon Bapak Camat yang mewakili untuk kita di depan. Bapak Desa.